Skor pertandingan cuma 0-0, tetapi di balik skor imbang ini ada banyak sekali pelajaran penting bagi kedua tim. Chelsea misalnya terlihat tidak memiliki kemampuan untuk membunuh di depan gawang Alisson Becker. Mereka kehilangan sejumlah momen penting untuk segera mengakhiri pertandingan lebih cepat. Liverpool pada sisi lain sudah terlihat kelelahan, tidak lagi bisa mengikuti keinginan Jurgen Klopp untuk gegenpressing, segera menekan lawan begitu kehilangan bola. Kita bahas The Blues lebih dulu, baru setengah akhir video untuk membahas pasukan Jurgen Klopp. Chelsea begitu banyak peluang tapi nihil gol. Dari kedua tim di atas lapangan Stamford Bridge, bisa kita katakan bahwa tuan rumah tampil lebih baik daripada tamunya tim merah. Dalam 6 menit pertama sejak kick-off, seharusnya sudah ada 2 gol ke gawang The Reds. Kedua wingbacks, Reece James dan Ben Chilwell, berhasil mengirim umpan-umpan silang ke dalam kotak. Joao Felix, Mateo Kovacic, dan Enzo Fernandez adalah figur-figur yang patut disalahkan tidak segera membuat gol yang terbukti sangat mahal bagi The Blues. Kovacic, satu serangan atas namanya dibersihkan oleh Ibrahima Konate tepat di garis gawang. Satu kali lagi serangan Kovacic di babak pertama dilepaskan secara terburu-buru melayang di atas mistar gawang. Sementara itu, Joao Felix cenderung menahan bola berlama-lama, memamerkan keahlian kakinya sebelum dia melepaskan umpan. Sebuah kesalahan lain lagi. Selama 30 menit pertama permainan Chelsea versus Liverpool, tahu nggak berapa sentuhan yang dilakukan para pemain The Reds di setengah lapangan lawan? 0 atau nihil. Hal ini memperlihatkan perbaikan yang dilakukan asisten Graham Potter, Bruno Saltor, usai pemecatan pelatih Inggris itu 24 jam sebelumnya. Rekor gol terburuk Chelsea dalam satu abad terakhir. 29 gol dari 29 pertandingan Liga Inggris merupakan rekor paling buruk dari Chelsea, bukan saja dalam beberapa musim terakhir, namun sudah mengulangi catatan satu abad silam. Terakhir kali mereka setumpul ini di depan gawang lawan terjadi pada musim 1921-22 dan 1923-24. Angka harapan gol Chelsea pada pertandingan melawan Liverpool 2,12 sepanjang 90 menit, namun gagal mencatatkan satu pun gol. Tentu saja ada 2 kali bola bersarang di gawang Alisson Becker, tetapi keduanya dibatalkan oleh wasit. 1 kali akibat offside Reece James, kedua kali akibat handball yang dilakukan Kai Havertz. Dan meskipun mereka butuh gol, Bruno Saltor menunggu terlalu terlambat untuk memasukkan Mikhailo Mudryk menit 78 dan Raheem Sterling sisa 2 menit dari waktu akhir. Apa berikutnya untuk Chelsea? Real Madrid akan menjadi lawan berikutnya pertengahan minggu depan di ajang Liga Champions. Kemungkinan besar sudah ada manajer pengganti saat itu, setidaknya sampai akhir musim. Bekas manajer Chelsea, Frank Lampard, terlihat ada di tribun penonton menyaksikan dengan penuh minat. Apakah Frank Lampard akan menjadi pilihan Todd Boehly? Apapun itu, Real Madrid akan menonton ulang tayangan Chelsea melawan Liverpool, menyimak strategi permainan The Blues dan serangan-serangan yang dilepaskannya dari sisi kanan lapangan. Terutama sekali terobosan yang dilakukan Reece James di sisi kanan. Bruno Saltor akan sangat lega N'Golo Kante sudah pulih dari cedera dan sudah turun ke lapangan selama hampir 70 menit. Dia terbukti sangat penting dalam serangan-serangan Chelsea, termasuk salah satunya menyuplai bola bagi Mateo Kovacic dalam serangan yang melayang di atas mistar gawang Liverpool. Liverpool belum kunjung pulih. Kemenangan 7-0 atas Manchester United memberi harapan palsu, seolah-olah anak-anak Jurgen Klopp sudah pulih dari momen keterpurukan mereka dan kembali ke pola permainan gegenpressing yang melelahkan itu. Namun kekalahan di Bournemouth, buah tim papan bawah, yang diikuti dengan kekalahan skor sama 1-0 di kandang Real Madrid, serta kekalahan besar 4-1 oleh Manchester City, membuat Jurgen Klopp berpikir ulang dengan skuadnya. Klopp melakukan 6 perubahan sekaligus pada daftar starter dari tim yang kalah 4-1 di kandang Manchester City. Mohamed Salah di-drop, juga Cody Gakpo digantikan Darwin Núñez serta Roberto Firmino. Diego Jota berubah posisi ke sisi kanan lini serang. Selain itu, Harvey Elliott
Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson hilang dari daftar starter, selain juga Virgil van Dijk. Mereka digantikan oleh Curtis Jones, Joe Gomez, Joel Matip, dan Kostas Tsimikas. Tetapi ketidakmampuan melakukan tekanan di setengah lapangan lawan masih terlihat jelas, terutama selama 30 menit pertama. Ada dua serangan jarak jauh dari Joe Gomez yang dibersihkan oleh kiper Kepa Arrizabalaga dan juga dari Fabinho yang dibersihkan oleh Wesley Fofana, merupakan sedikit kesempatan emas yang diperoleh oleh Liverpool. The Reds perlu menggunakan susunan pemain yang berbeda setiap kali guna memberi waktu istirahat yang cukup bagi skuad utama, selain mengubah taktik permainan guna mencegah timnya kebobolan. Perubahan susunan pemain pada laga di Chelsea terbukti sudah cukup untuk menghindari kekalahan seperti yang terjadi dalam 3 laga terbarunya di semua kompetisi, tetapi ternyata tidak cukup untuk meraih 3 poin. Apa selanjutnya bagi The Reds? Liverpool akan menjamu pemimpin klasemen Arsenal pada laga Liga Inggris berikutnya 9 April sebelum mereka tandang ke Leeds United yang tengah menikmati kebangkitan kembali mereka keluar dari zona terbawah klasemen pada 18 April. Sebelum menemukan kesempatan untuk meraih 3 poin yang hampir pasti saat menjumpai Nottingham Forest pada 22 April. The Reds kini tertinggal 7 poin dari Tottenham Hotspur dan Manchester United yang menduduki posisi 4 dan 5 klasemen sementara dalam upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Masih ada 10 pertandingan tersisa, namun sepertinya Jurgen Klopp tidak bisa berharap akan mengulangi penampilan 7-0 melawan Setan Merah. Sebagai contohnya, hanya ada 1 gol dari 4 laga terakhir di semua kompetisi. Liverpool terlihat sebagai tim yang sama sekali berbeda dengan skuad yang mengejar 4 gelar sekaligus pada akhir musim 2021-22. Keberhasilan sebagian atau kegagalan sebagian hanya meraih 2 trofi piala domestik, gagal di final Liga Champions, dan gagal menjadi juara Premier League, terlihat menjadi pukulan berat bagi para pemain selain faktor kelelahan karena terus-menerus memainkan gegenpressing. Bagaimana pendapat Anda? Mampukah Liverpool meraih 4 besar Liga Champions? Bagaimana dengan Chelsea? Gagal sama sekali lolos ke kompetisi Eropa? Dan bagaimana peluang mereka menghadapi Real Madrid? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.